Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, mengawali jumpa kita hari ini berikut 3 cuplikan berita utama. Menteri Dalam Negeri melantik 9 penjabat gubernur, salah satunya penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur. 12 daerah di NTT waspada kekeringan meteorologis. Memasuki musim tanam kedua, sebagian besar lahan sawah di desa Suai mengalami kekeringan. Tiga cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya, Felmi Laubela. Dan saya Diki Balo, pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini. Selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama dari Kota Kupang. Saudara, pemerintah resmi melantik 9 penjabat gubernur hari ini. Salah satu penjabat gubernur yang dilantik adalah Ayodia Kalake sebagai penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 9 penjabat gubernur di kantor Kemendagri Jakarta Pusat dengan dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Menpan RB Abdullah Aswar Anas. Para penjabat ini dilantik untuk menggantikan kepala daerah yang purna tugas sejak hari ini. Salah satu penjabat gubernur yang dilantik hari ini adalah putra NTT asal Adonara Timur, Ayodia Kalake. Ayodia Kalake dilantik menjadi penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur menggantikan Victor Bungtilu Leskodat. Pelantikan tersebut mengacu pada keputusan Presiden atau Kepres nomor 74/P/2023 tentang pengangkatan PJ Gubernur. Untuk diketahui, sejumlah gubernur selesai masa jabatannya pada 5 September 2023. Hal tersebut merujuk pada keputusan Presiden nomor 152/P sampai 154/P dan 156/P tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018. Dengan dilantiknya Ayodia Kalake menjadi penjabat gubernur, maka Ayodia akan memimpin Nusa Tenggara Timur dimulai hari ini sampai November 2024. Simon Padang, Kristodapo, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Leskodat dan Joseph A. Naisoi periode 2018 sampai 2023 secara resmi berakhir hari ini Selasa 5 September 2023, ditandai dengan pengangkatan sumpah dan janji jabatan penjabat Gubernur NTT dalam mengisi kevakuman kepemimpinan daerah saat ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri telah memutuskan dengan menunjuk Ayodia Kalake, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sesmenko Marves, sebagai penjabat Gubernur NTT. Dengan latar belakang pekerjaan sekaligus putra asli NTT dari Kampung Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Ayodia Kalake pun secara resmi hari ini mulai mengemban tugas tambahan sebagai penjabat Gubernur NTT hingga November 2024 mendatang. Tentunya segenap masyarakat Floba Mora terus menanti kiblat dan arah pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan ini dengan sentuhan kebijakan yang populis seiring dengan kebijakan dan program yang selama ini telah diletakkan Gubernur Victor Leskodat bersama Joseph A. Naisoi, Wakil Gubernur sebelumnya. Sepenggal catatan jurnalistik TVRI, tatkala Ayodia Kalake ketika melakukan kunjungan kerja di Kota Larantuka dan sekitarnya pada tahun 2020 silam, Ayodia menyematkan diri melakukan kunker di landasan pacu Bandara Gewayang Tanah, optimalisasi pemanfaatan tol laut,
rencana pembangunan jembatan Palmerah penghubung antar pulau, khususnya Pulau Adonara dan Pulau Flores bagian timur, pembangunan perusahaan ikan di Kampung Nelayan Lamahala, hingga pengembangan objek wisata Pasir Putih Pulau Meko. Ayodia Kalake kepada awak media menegaskan pemerintah terus mendorong upaya percepatan pembangunan nasional di daerah terpencil dan terluar, khususnya optimalisasi pemanfaatan tol laut, demi menjaga disparitas harga sembako, demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah terpencil. Kami juga ingin melihat bagaimana pelaksanaan tol laut di sini, khususnya manfaat bagi masyarakat Flores Timur terkait dengan disparitas harga. Jadi kita harapkan juga nanti tol laut itu bisa memuat muatan balik. Tadi mungkin kita identifikasi potensi apa saja selain perikanan, hasil bumi dan lainnya untuk bisa diangkut ke Jawa. Jadi mungkin ini isu-isu prioritas. Olehnya, di pundak Ayodia Kalake, segenap masyarakat NTT tentu menanti kiblat dan arah pembangunan di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Resesi ekonomi hingga inflasi global demi menjembatani kebutuhan dasar di wilayah Nusa Tenggara Timur yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Selamat datang Ayodia dalam spirit melekat sebagai kelake atau pria tua yang arif di bumi Floba Mora. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, semburan gas bumi berupa lahar lumpur dingin terlihat pasca gempa magnitudo 6,1 skala Richter di Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kapolres Timor Tengah Selatan imbau warga setempat untuk tidak panik. Pasca gempa magnitudo 6,1 skala Richter, semburan gas bumi berupa lahar lumpur dingin terlihat di pertemuan Sungai Noebesi, Desa Noebesi, dan Sungai Noe Lule, Desa Tunbes, Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kapolres TTS AKBP I Gusti Putu Suka Arsa ketika dimintai keterangan, mengimbau dan meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Nunbena untuk tidak boleh takut dan panik ataupun takut berlebihan atas postingan-postingan berita hoaks di media sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Pasca terjadinya gempa magnitudo berkekuatan 6,1 skala Richter yang berpusat di Kecamatan Nunbena. Sesungguhnya peristiwa tersebut telah terjadi. Namun situasi tidak seperti yang terjadi pada postingan-postingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menakut-nakuti masyarakat sekitar. Kendati demikian, terdapat semburan gas bumi, yakni lahar lumpur dingin, yang keluar tepat pada titik pusat gempa bumi. Namun semburan itu sudah lama sejak dulu kala, bukan baru terjadi pada saat gempa. Dengan demikian, pihaknya mengimbau masyarakat tidak boleh takut, panik, dan tidak boleh percaya berita-berita hoaks yang dapat merugikan kenyamanan masyarakat. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa sambil menunggu hasil penelitian dari Badan Meteorologi Geofisika Kupang. Tidak usah terlalu memikirkan atau mendengarkan media atau postingan-postingan yang berlebihan. Cukup mereka ini apa yang mereka alami. Dan juga saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, tolong jangan membuat postingan yang berlebihan atau kita bilang hoax yang tidak ada dibuat ada. Itu sangat merugikan masyarakat. Contoh seperti ini kan masyarakat juga resah. Kapolres Gusti menambahkan bahwa demi menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak boleh panik dan takut berlebihan, pihaknya telah memerintah Kasat Intelkam Polres Timor Tengah Selatan dan tim terjun ke lapangan untuk memberikan imbauan dan kenyamanan serta kekuatan kepada masyarakat agar tidak boleh takut berlebihan, tetapi juga tetap waspada terhadap situasi yang bakal terjadi. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Pemirsa, sejak tahun 2022 sampai tahun 2023, angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan semakin meningkat di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur.
Data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda NTT pada tahun 2022 sebanyak 1.326 kejadian dengan 406 orang meninggal dunia, 488 orang luka berat, dan 1.488 orang luka ringan. Kejadian ini meningkat sebesar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggaran lalu lintas juga mengalami peningkatan signifikan mencapai 26.211 pelanggaran pada tahun 2022, naik sebanyak 56% dari tahun sebelumnya. Data terbaru hingga Agustus 2023 telah terjadi 912 kecelakaan dengan 252 korban meninggal dunia, 393 luka berat, dan 1.067 luka ringan dengan kerugian material mencapai 2.539.340.214 rupiah. Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun yang sama mencapai 7.625 kali. Dalam menangani permasalahan lalu lintas, Polda NTT mengakui bahwa sinergi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi dasar dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban berlalu lintas. Venido Adimataratu, TVRI NTT. Ya, dan saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Ya, dan tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan kita ikuti informasi dari Kabupaten Belu. Saudara, ribuan ikan mati di tepi pantai Satarbese, Kecamatan Satarbese, Kabupaten Manggarai pagi hari tadi. Puluhan warga setempat pun beramai-ramai ke pantai tersebut. Beginilah suasana di sumber mata air yang berada di Dusun Saliren, Desa Tulakadi, Kecamatan Taseiveto Timur, Kabupaten Belu yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Di sumber mata air inilah warga menggantungkan harapan untuk keperluan air bersih, seperti mandi, mencuci, dan untuk diminum. Aktivitas seperti mencuci dan menimba air minum biasanya dilakukan warga pada setiap pagi dan sore hari. Karena sampai saat ini fasilitas perpipaan belum dinikmati warga Dusun Saliren. Di saat musim kemarau seperti ini, sekarang, debit air pun semakin menurun sehingga warga harus mengantri untuk mencuci, bahkan untuk keperluan air minum. Ikan itu bisa terlempar ke pantai, itu yang pertama mungkin ini disebabkan yang pertama itu adalah adanya perjalanan atau migrasi ikan hiu atau lumba-lumba besar yang biasanya datang dari Kabupaten Manggarai Barat. Karena memang musimnya sekarang ikan hiu dan lumba-lumba itu dari Manggarai Barat nanti ke Laut Sabu, tapi melintasi perairan Satarbese. Dari Laut Sabu ikan itu nanti lumba-lumba atau hiu itu nanti akan ke Flores Timur, dan Flores Timur dan sampai ke Australia. Dan memang kenapa sampai ikan itu terlempar keluar? Ini ada kemungkinan karena ikan yang kemarin itu adalah ikan tembang, kalau saya tidak salah itu hidupnya bergerombol. Karena hidupnya bergerombol itu semacam memancing mangsa untuk mengejar. Nah, mungkin karena mereka terjepit, ikan-ikan itu sampai larinya ke pinggir dan terlempar keluar. Matinya ikan teri tersebut bahkan hingga 20 meter dari bibir pantai. Bagi warga setempat ini merupakan berkah.
Mereka berebut memilih ikan mati tersebut di bawah ke rumahnya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus TVRI NTT melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan ikan mati di tepi pantai Satarmese, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat pagi tadi. Dan puluhan warga setempat pun beramai-ramai ke pantai tersebut. Berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur memberikan peringatan dini kepada 12 daerah di NTT berstatus awas kekeringan meteorologis. Berdasarkan analisis data HTH per 31 Agustus 2023 menunjukkan 12 wilayah ini mengalami hari tanpa hujan berturut-turut lebih dari 21 hari hingga lebih dari 60 hari. Selain itu, perkiraan peluang curah hujan di sebagian besar wilayah sangat rendah atau kurang dari 20 mm dasarian dengan peluang lebih dari 70%. Ke-12 daerah di NTT dengan klasifikasi waspada kekeringan meteorologis pada dasarian 3, masing-masing adalah Kabupaten Belu di Kecamatan Atambua Selatan, Kota Atambua, dan Kecamatan Lasiolat. Kabupaten Ende di Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Kupang di Kecamatan Kupang Barat, Nekmese, Semau Selatan, dan Kecamatan Sulamo. Kota Kupang di Kecamatan Alak dan Kelapa Lima, sementara Kabupaten Lembata di Kecamatan Nagawutung, Manggarai Barat di Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Ngada di Kecamatan Riung, Kabupaten Rotendao di Kecamatan Rote Barat Laut, dan Kecamatan Rote Selatan. Kabupaten Sabu Raijua di Kecamatan Hau Mehara, Raijua, Sabu Liae, Sabu Tengah, dan Kecamatan Sabu Timur. Kabupaten Sika di Kecamatan Mage Panda, Sumba Barat Daya di Kecamatan Kodi Bangedo, Kodi Utara, dan Kecamatan Laura. Sumba Tengah di Kecamatan Katikutana Selatan, Mamboro, Umbu Ratungai, dan Kecamatan Umbu Ratungai Barat. Kabupaten Sumba Timur di Kecamatan Kahunga Eti, Kambata Mapambuhang, Katala Haulingu, Kota Waingapu, Lewa Tidahu, Mahu, Ngadungala, Ngaha Oriangu, Rindi, Tabundung, dan Kecamatan Wula Waijelu. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur Ramatullah Aji mengatakan, peringatan dini awas kekeringan meteorologis pada 12 daerah di NTT ini berdasarkan analisis data hari tanpa hujan atau HTH per 31 Agustus 2023 menunjukkan ke-12 wilayah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut lebih dari 21 hari hingga lebih dari 60 hari. Selain itu, perakiraan peluang curah hujan menunjukkan di sebagian besar wilayah mengalami curah hujan sangat rendah atau kurang dari 20 mm per dasarian dengan peluang lebih dari 70%. Musim kemarau juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu dicegah dengan menghindari aktivitas yang dapat memunculkan titik api di area terbuka yang terdapat rumput atau daun kering yang mudah terbakar. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Ya, saudara, warga Dusun Saliren, Desa Tulakadi, Kabupaten Belu, saat ini masih belum menikmati fasilitas air bersih yang dipasang di dusun mereka. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga pun terpaksa harus mencuci, bahkan mengambil air minum di salah satu sumber mata air di dusun tersebut. Beginilah suasana di sumber mata air yang berada di Dusun Saliren, Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Di sumber mata air inilah warga menggantungkan harapan untuk keperluan air bersih, seperti mandi, mencuci, dan untuk diminum. Aktivitas seperti mencuci dan menimba air minum biasanya dilakukan warga pada setiap pagi dan sore karena sampai saat ini fasilitas perpipaan belum dinikmati warga Dusun Saliren. Di saat musim kemarau seperti sekarang,
Debit air pun semakin menurun sehingga warga harus mengantre untuk mencuci, bahkan untuk keperluan air minum. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan air bersih, warga pun memanfaatkan sumber mata air ini untuk diberikan bagi ternak peliharaan mereka. Warga pun tetap bertahan dengan memanfaatkan sumber mata air ini untuk kebutuhan mereka sehari-hari karena warga enggan membeli air tangki yang harganya mahal. Warga pun berharap agar akses jalur perpipaan bisa segera dipasang menuju dusun mereka sehingga kebutuhan air bersih bisa terpenuhi. Di dusun mama mereka tuh sampai saat ini sudah ada sistem perpipaan kah belum? Belum ada. Setiap hari itu mama mereka gunakan sumber air ini untuk apa mama? Untuk pakai minum, masak, untuk di kamar mandi, WC, untuk cuci pakaian, mandi di sini, dia cuci pakaian. Mama, kalau tidak apa, mama kalau di sini ini di sumber air tuh setiap tahun tuh ada atau pas kalau saat musim panas dia kering mama? Tidak ada. Terus ya? Dia musim panas juga tidak kering. Mata air ini menjadi satu-satunya sumber utama bagi warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Warga menggunakan air ini untuk kebutuhan masak, mandi, serta untuk diminum. Selain itu untuk mencuci, biasanya warga langsung datang ke mata air dan warga berharap agar akses air bersih bisa dipasang di Dusun Saliren. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, masih dari Kabupaten Belu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga Kampung Jati di Kelurahan Bardau, Kota Atambua, Kabupaten Belu, memasang ratusan pompa air di sebuah sumur tua. Sumur ini pun dijuluki sebagai sumur ajaib karena bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi ratusan kepala keluarga. Inilah suasana di lingkungan Kampung Jati di salah satu sudut kota Atambua, Kabupaten Belu yang ditempati oleh ratusan kepala keluarga yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di Pasar Baru Atambua. Di tempat inilah terdapat sebuah sumur tua yang sering disebut sebagai sumur ajaib. Di sumur ini terdapat lebih dari 100 pompa air yang dipasang oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tak heran jika sumur ini pun dijuluki sebagai sumur 1000 pompa yang sudah dipasang lebih dari 10 tahun yang lalu. Di sumur ini warga secara swadaya memasang pompa air untuk dialiri langsung ke setiap rumah warga. Tak hanya itu, debit air di sumur ini pun tak mengalami penurunan, sekalipun di saat musim kemarau. Untuk penggunaannya, warga secara bergantian menyalakan pompa air secara bergiliran sehingga sesuai jadwal yang sudah ditentukan agar tidak menimbulkan suara bising di sekitar sumur tersebut. Air yang diambil dari sumur tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan mandi serta mencuci, sementara untuk air minum warga sekarang sudah mulai menggunakan air galon. Maimunah, salah seorang warga, menuturkan penggunaan sumur pompa itu sudah digunakan sejak lama karena debit air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi ratusan kepala keluarga di wilayah itu. Selain itu, untuk biaya listrik, biasanya warga membayar tagihan listrik berdasarkan pompa yang telah dipasang. Untuk biaya tagihan listrik per bulan pun dibayar sesuai dengan kebutuhan pemakaian rumah tangga. Kalau di sini memang hanya beberapa keluarganya hanya pakai mata air yang ini saja. Ini saja. Selama ini normal. Normal air. Kalau untuk listriknya dipakai tiap rumah pakai sendiri-sendiri. Pakai saya sendiri. Pernah kering tidak Bude sumur ini? Tidak pernah kering, begitu-begitu saya dia punya air. Pakainya normal setiap hari Bude. Setiap hari. Mulai pagi tuh sampai malam dia tidak mati-mati dia orang punya. Karena ada bangunan di belakang lah. Dia pakai air terus. Air yang diambil dari sumur ini biasanya digunakan untuk mandi dan mencuci, dan untuk air minum warga mulai beralih ke air galon. Sampai saat ini sumur 1000 pompa ini masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 100 kepala keluarga di wilayah Kampung Jati, Kota Atambua. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Saudara, memasuki musim tanam kedua tahun ini, sebagian besar lahan sawah di Desa Suai mengalami kekeringan. Mengatasi persoalan ini, warga terpaksa menyedot air dari sumur bor. Tampak terlihat sebagian besar lahan sawah warga di Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah mengalami kekeringan akibat aliran air yang tidak lancar dari bendungan Benanain. Mengatasi persoalan kekeringan yang melanda puluhan petak sawah, warga terpaksa melakukan penyedotan air dari sumur bor menggunakan mesin pompa air. Saturnino Amaral, salah seorang warga mengatakan, lahan persawahan miliknya kurang lebih 1 hektar mengalami kekeringan akibat kurangnya air. Tidak hanya itu, kekeringan juga diakibatkan karena kurangnya perhatian dari petugas air yang mengatur aliran air melalui irigasi bendungan Benanain. Untuk mengatasi persoalan ini, dirinya menggunakan mesin pompa air untuk menyedot air dari sumur bor agar dapat mengairi persawahan miliknya. Lanjut Saturnino, dalam sehari hanya bisa menjangkau 3 hingga 4 petak sawah. Mesin penyedot air yang digunakan dalam sehari dapat menghabiskan 5 liter bahan bakar minyak berupa bensin dengan total biaya senilai Rp65.000. Sebagian masyarakat tidak dapat mengolah lahan karena tidak ada mesin penyedot air, sehingga dibiarkan lahan tidak diolah. Warga terancam gagal panen pada musim tanam kedua. Sumur orang punya, karena menunggu air tidak datang, akhirnya terpaksa kami sedot. Ini sumur ini orang punya. Sedangkan saya punya sumurnya di sana, tapi karena di sana lahannya tidak ada pagar, sehingga saya kontrak orang punya saja. Ini disewa, kita sewa. Tahun sebenarnya orang mau kerja ini banyak, cuma masalah besar itu air. Coba kalau pemerintah itu perhatikan baik-baik. Dan kalau dia mau perhatikan air ini, dia sepertinya Bali sana atau di Jawa sana, masyarakat Malaka ini 2-3 tahun sudah bisa. Sementara itu, Dino Amaral mengaku hal yang sama. Kekeringan diakibatkan kurangnya perhatian pihak irigasi yang mengatur jalannya aliran air dari bendungan Benanain. Lahan sawah miliknya sebanyak 10 petak, hanya 1 yang terisi air, sedangkan sisanya mengalami kekeringan. Jika dibiarkan, maka anakan padi akan mati dan dampaknya warga akan mengalami kelaparan. Sementara pantauan TVRI, harga beras yang ada di pasaran Kota Betun masih melambung tinggi. 1 kilo mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000. Yang ada air satu sah, yang lain tidak ada. Yang tidak ada. Ya. Langsung mulai kerja ya. Petak yang lain. Petak yang lain air tidak ada. Anak bibit masih ada. Bibit masih ada. Ya, bibit masih ada. Tapi airnya tidak ada. Terpaksa ini mau bor juga, mesin belum ada. Berarti bagaimana su? Pasrah sudah? Pasrah sudah. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, masyarakat di 2 desa yaitu Desa Wedero Kecamatan Weliman dan Desa Raimatus Kecamatan Malaka Barat merasa kecewa atas proyek pengerjaan septic tank yang tidak dapat dimanfaatkan warga. Sebagian besar pengerjaan pembangunan septic tank di 2 desa, Desa Wederok sebanyak 156 unit dan Desa Raimatus sebanyak 125 unit, tidak dapat dimanfaatkan warga karena pembangunan fisiknya tidak selesai diduga mangkrak. Proyek pembangunan septic tank skala individu perkotaan tahun anggaran 2021 di 2 desa tersebut senilai 2,2 M. Terlihat sebagian besar tidak dipasang pintu dan bagian dalamnya masih carut-marut. Tidak hanya itu, bagian pembuangan pun tidak dipasang septic tank atau dikerjakan dengan baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan warga. Salah seorang warga asal Desa Wederok, Meliana Abuk, Meliana Abuk Louk mengaku pembangunan toilet yang dikerjakan tidak sesuai sehingga tidak dapat dimanfaatkan selama ini. Masih sebagian besar yang belum tuntas dikerjakan, termasuk pemasangan septic tank. Sementara itu, Ancemina Taneo, warga Desa Wederok mengaku di dusun tempat tinggalnya dibangun 15 unit, bahan sudah ada namun tidak ada pengerjaan lanjutan.
Dari 15 unit yang dibangun, 2 unit sudah dimanfaatkan warga, namun sebagian besar belum dimanfaatkan. Ini begini saya kan belum bisa pakai. Kenapa itu? Habis mau pakai fiber tidak bisa. Nanti kotoran kita mau buang di mana? Takut nanti ini kalau penuh. Berarti kerjanya belum selesai kah? Ya anggap saja kalau kita belum pakai berarti belum selesai ya Pak. Oh, iya. Ada 15. 15 unit? Ya. Itu semua kerja selesai? Yang lain belum. Yang lain belum? Ya. Meskipun belum selesai proses pengerjaannya, ratusan unit toilet yang dibangun di 2 desa tersebut telah dilakukan serah terima sementara pekerjaan atau provisional handover atau PHO oleh Dinas PUPR Kabupaten Malaka. Yosman Seran, TVRI NTT. Beralih ke Kabupaten Kupang, Saudara, kendati KPUD Kupang telah menetapkan daftar calon sementara atau DCS, namun hingga saat ini belum ada surat dari DPRD Kabupaten terkait pergantian antar waktu atau PAW terhadap anggota DPRD aktif yang nyalek dari partai lain. Polemik terkait anggota DPRD aktif yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui partai politik lain untuk pemilu 2024 mendatang masih berlanjut. Pasalnya KPUD Kabupaten Kupang telah menetapkan daftar calon sementara atau DCS, tetapi hingga saat ini belum ada surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kupang ke KPUD terkait pergantian antar waktu atau PAW terhadap anggota DPRD aktif yang nyalek dari partai lain. Terkait hal ini, Ketua KPUD Kabupaten Kupang Eliezer Lomirihi mengatakan, terkait pergantian antar waktu DPRD ada mekanismenya, di mana sesuai regulasi pihak PAW adalah partai politik yang mengajukan PAW ke DPRD. Kemudian mewakili DPRD, Ketua DPRD menyampaikan ke KPUD Kabupaten Kupang untuk melakukan verifikasi terhadap calon DPRD yang akan menggantikan DPRD aktif tersebut. Dengan demikian, tugas KPUD Kabupaten Kupang dalam proses PAW hanya bersifat menunggu surat resmi dari DPRD Kabupaten Kupang terkait PAW. Tetapi hingga saat ini surat yang dimaksud belum sampai ke KPUD Kabupaten Kupang. Sedangkan jika merujuk pada regulasi yang ada, anggota DPRD yang masih aktif tetapi mencalonkan diri kembali melalui partai politik lain, maka diwajibkan untuk menyampaikan surat pengunduran diri ke partai politik sebelumnya. Tetapi kemudian hingga saat ini sudah diumumkan daftar calon sementara atau DCS, tetapi belum ada pergantian antar waktu terhadap DPRD aktif yang mencalonkan diri kembali melalui partai politik yang lain. Terkait dengan PAW itu ada mekanismenya tersendiri. Sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU kita, bahwa PAW itu sesungguhnya diajukan oleh partai kepada DPR, Ketua DPR di Kabupaten, kemudian Ketua DPRD Kabupaten menyampaikan serta dilampirkan dengan surat dari partai kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dokumen calon yang urutan berikut atau calon penggantinya. Diharapkan partai politik bersama DPRD secepatnya memproses pergantian antar waktu agar setelah ditetapkan daftar calon tetap, para calon legislatif yang ada tidak bermasalah. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-78, Lantamal 7 menggelar program Kali Bersih Nasional di Lahilai Bisikopan, Kota Lama, Kupang. Dipimpin langsung dari Jakarta, program Kali Bersih Nasional ini dilaksanakan secara serentak di 78 wilayah di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat. Komandan Lantamal 7 Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna mengucapkan terima kasih kepada unsur TNI Polri, pemerintah provinsi dan kota, serta masyarakat untuk hadir dan turut berpartisipasi. Ia menyampaikan kegiatan ini diikuti hampir 600 lebih masyarakat dengan unsur pemerintah dan TNI Polri bersama-sama untuk membersihkan sampah di bibir pantai Tedis dan sekitarnya. Ia juga menambahkan selain kegiatan bersih-bersih, program Kali Bersih atau Prokasi ini juga menggelar rangkaian kegiatan bakti kesehatan dengan melaksanakan pengobatan gratis untuk kesehatan gigi dan kesehatan umum. Dengan ini kita selain juga untuk
melaksanakan kebersihan, kita juga ingin mengedukasi masyarakat bagaimana menjaga lingkungan, ya, sehingga daerah aliran sungai ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat sering buang sampah, kemudian sampah sudah menumpuk setelah terjadi bencana dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Itu yang nanti juga akan merugikan masyarakat juga. Saya kira itu. Ya. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut bersama seluruh masyarakat untuk melahirkan kesadaran dalam menjaga lingkungan demi membangun kesehatan dan ketahanan air sebagai landasan dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju. Simon Padang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Saudara, dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan pengendalian malaria atau ATM, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggalakkan kerjasama semua pihak untuk secara bersama meningkatkan kepedulian terhadap penanggulangan ATM sebagai penyakit endemis di daerah ini. Dr. Iskandar Sukarnain Adi Saputra, pengurus besar Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, dalam sambutannya menegaskan, dalam rangka memfasilitasi dan mendorong program ATM tersebut, diperlukan pertemuan antar stakeholder agar berkontribusi dalam penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Sebab komitmen global tahun 2030, penyakit ATM dapat tereliminasi. Olehnya, Adinkes RI melalui program RSSH Project, Resilient and Sustainable System for Health, atau sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, terus melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan tingkat daerah untuk mengalokasikan sumber daya guna melaksanakan strategi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dengan tujuan memastikan kabupaten kota memiliki dukungan para pihak dalam penanggulangan ATM melalui penggunaan dana kampung dan peran dunia usaha. Meningkatkan kontribusi pendanaan penanggulangan ATM oleh pemerintah daerah, serta memastikan kabupaten kota memiliki anggaran penanggulangan ATM yang memadai setiap tahun anggaran. Kita akan menuju eliminasi di tahun 2030. Sekarang sudah tahun 2023. Kita terhambat selama 2 tahun dengan adanya COVID, dan kita harus mengejar upaya untuk melakukan eliminasi di tahun 2030. Waktunya sebentar. Selain daripada AIDS, tuberkulosis, dan malaria, juga yang menjadi fokus kita yaitu sekarang adanya penyakit sifilis dan hepatitis B. Ya, itu yang juga menjadi perhatian kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT Alphonse Theodorus dalam sambutan pembukaan kegiatan Semiloka Penggalangan Kerjasama Kemitraan dan Komitmen Multi Pihak Percepatan Penanggulangan ATM di NTT menegaskan, sejalan dengan program eliminasi ATM harus ditindaklanjuti secara gotong royong agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Di mana ketika bicara tentang penyakit, maka seyogyanya fokus diskusinya diarahkan pada usia harapan hidup, di mana secara statistik, usia harapan hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur berada pada kisaran 67,47 atau kurang dari angka standar nasional 70 tahun pada periode tahun 2022. Olehnya dengan kegiatan Semiloka ini senantiasa dapat mewujudkan semangat kolaborasi, sinergitas dalam satu spirit yang sama demi meminimalisasi ATM di NTT, sekaligus dapat menuntaskan pembangunan masyarakat pada bidang kesehatan di daerah ini. Sekarang ini di Provinsi NTT, khususnya di NTT, ini ingin saya sampaikan, itu data menunjukkan bahwa usia harapan hidup di NTT itu tahun 2022 masih berada pada angka 67,47 dan belum mencapai angka 70. Dari kasus-kasus yang ada di NTT saat ini, kasus kita banyak, kita temukan seperti apa. Ini yang saya berharap sekali dalam kesempatan ini, Semiloka yang kita lakukan sekarang ini, kita betul-betul berkolaborasi, kita sinergitas, sehingga kita bisa mencegah hal demikian.
Kurangnya pemahaman dan kesadaran perilaku masyarakat dalam hal kesehatan menjadi faktor pemicu penyebaran ATM meluas di semua kalangan dan kelompok umur. Sehingga sangat diharapkan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab langsung dari semua pihak agar mampu menangani peningkatan ATM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten ND akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, dan kita ikuti informasi dari Kabupaten ND. Pemirsa, rayakan Hari Pelanggan Nasional, Depot Pertamina ND mengunjungi SPBU serta konsumen Bright Gas Kota ND. Hal ini dilakukan agar Pertamina lebih dekat dengan konsumen pengguna produk Pertamina. Sales Area Manajer Pertamina Wilayah NTT Siko Wayudi menyampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan serentak seluruh depot Pertamina di NTT. Hal ini dilakukan dalam rangka merayakan Hari Pelanggan Nasional, sekaligus bisa mengetahui keluhan dari konsumen. Ia menambahkan kunjungan ke SPBU ini sekaligus menggratiskan 1 liter khusus 10 pelanggan Pertamax di setiap SPBU dan gratis isi ulang 1 tabung Bright Gas untuk setiap konsumen. Selain itu, pihaknya juga menyerahkan kado spesial untuk pelanggan seperti baju, jam tangan, dan tas. Tentunya tujuannya kita hari ini sama pelanggan kita ingin lebih dekat Pertamina dengan pelanggan konsumen Pertamina. Kita bagaimana dari Pertamina menyapa konsumen supaya nanti konsumen merasakan Pertamina hadir selalu berada dekat dengan konsumen. Hari ini saya bersama seluruh manajemen yang ada di Pertamina NTT berkunjung ke sini menyapa konsumen, bagaimana kita memberikan tidak hanya reward, tidak berikan hadiah, tetapi juga memberikan semacam bingkisan kepada konsumen agar nanti mereka lebih loyal, lebih setia membeli produk-produk Pertamina khusus yang non subsidi. Ia berharap dengan kegiatan ini Pertamina bisa lebih dekat dengan konsumen dan konsumen bisa lebih dilayani secara baik oleh agen-agen yang ada di seluruh Pertamina di NTT. Sofia Ayu, salah satu konsumen ditemui media menyampaikan terima kasih kepada Pertamina yang sudah mengunjunginya. Ia juga menyampaikan dirinya sudah 2 tahun menggunakan produk Bright Gas dan sangat terbantu. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Beralih ke Kabupaten Ngada, saudara, banyak cara yang bisa dilakukan untuk membiayai kebutuhan sekolah. Salah satunya dengan berprestasi di bidang olahraga voli, seperti yang dibuktikan oleh beberapa siswi sekolah menengah atas Katolik Regina Pacis Bajawa dengan menjuarai turnamen Aimera Cup dan berhak mendapatkan sejumlah penghargaan berupa piala dan uang. Turnamen voli Aimera Cup telah berakhir dan melahirkan calon pemain profesional bagi Kabupaten Ngada. Prestasi gemilang diukir dengan sangat indah datang dari klub bola voli putri SMA Katolik Regina Pacis Bajawa yang menjadi juara 1 setelah mengalahkan tim tangguh putri asal Borong Manggarai Timur dengan skor 3-1 melalui perjuangan panjang serta menguras banyak tenaga. Kehadiran tim voli putri SMA Katolik Regina Pacis Bajawa disambut meriah oleh para siswa dan guru yang bangga dengan torehan prestasi gemilang, sekaligus mengharumkan nama sekolah dan orang tua dengan menjadi yang terbaik di dunia olahraga voli. Maria Gardiana Boga, yang terpilih sebagai pemain terbaik putri turnamen voli Aimera Cup menuturkan, segala prestasi yang mereka capai merupakan bukti dari kerja keras dan pantang menyerah, sehingga mampu berprestasi dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dengan tidak membebani orang tua. Yang ada ini lawan yang terberat menurut kami itu ini tim dari Kampung. Kenapa? Karena mereka bukan pemain dari alumni dari senior kami dari Ricis. Harapan kamu ke depan seperti apa? Harapan kami ke depannya semoga kami bisa memberikan yang terbaik lagi untuk yang lebih baik lagi untuk sekolah. Senang. Sangat-sangat senang. Tidak sia-sia selama ini kan berlatih dan akhirnya bisa mendapatkan piala.
Sebagai juara 1, tim voli putri Regina Pacis Bajawa berhak membawa pulang piala dan sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah, serta tidak membebani orang tua dan menjadi pribadi yang mandiri, serta mampu berprestasi untuk dikembangkan lagi pada turnamen bergengsi lainnya saat memasuki masa perkuliahan nanti. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Ngada, pemirsa, dampak dari kemenangan PSN Ngada sebagai juara 1 dalam turnamen Eltari Memorial Cup di Kabupaten Rotendao sangat berdampak terhadap tingginya permintaan jersey PSN Ngada. Sehingga para penyedia jersey kewalahan dalam melayani tingginya permintaan penggemar yang rela antri untuk mendapatkan kostum kesayangan tim PSN Ngada. Beginilah suasana UD Rumpun Bambu yang bergerak di bidang percetakan dan penyedia kostum olahraga yang ramai dikunjungi penggemar dan pendukung PSN Ngada pasca menjuarai Eltari Memorial Cup sebagai juara 1. Jersey PSN Ngada yang identik dengan warna orange merupakan kostum yang paling digemari oleh penggemar dan pendukung PSN Ngada. Tidak hanya kaum pria tetapi juga ibu-ibu yang rela antri demi mendapatkan kostum kesayangan bagi suami maupun anak-anak di rumah. Selain warna orange, tersedia juga jersey warna hitam yang diminati oleh penggemar, khususnya Ultras Ngada Mania yang selalu tampil terdepan dalam memberikan semangat serta dukungan moral maupun materi agar tim kesayangan mereka bisa tampil maksimal dalam perhelatan turnamen sepak bola dimanapun PSN Ngada berlaga. Salah seorang penjahit jersey PSN Ngada, Todi Koten, menjelaskan bahwa semenjak PSN Ngada masuk ke babak final, permintaan jersey mengalami lonjakan yang tinggi. Tidak hanya dari penggemar yang ada di Kabupaten Ngada, tetapi juga dari kabupaten lain, bahkan harus lembur untuk memenuhi permintaan dari Kalimantan dan Papua. Warna ada 2, yang pertama itu orange, yang kedua hitam. Seperti contoh ini, tapi yang lebih banyak diminati warna ini karena menurut mereka atau kita orang Ngada bahwa orange ini identik dengan PSN Ngada. Kehabisan stok ya, baru terjadi di jersey PSN. Tingginya permintaan jersey PSN Ngada merupakan indikator kecintaan masyarakat dalam dunia sepak bola yang merupakan olahraga paling favorit. Bahkan masyarakat rela antri hanya untuk mendapatkan kostum kesayangan mereka dengan harga terjangkau. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, tim Panengo ED menjadi juara pertama pada permainan volleyball putra memperebutkan Piala Kuasi Paroki Santo Markus Waikabala. Dalam pertandingan volleyball putra yang memukau penonton itu berakhir dalam 3 set permainan. Pertandingan final volleyball putra dalam perebutan Piala Kuasi Paroki Santo Markus Waikabala berlangsung seru dan memikat, mempertemukan tim Panengo ED dengan Kori Next Time. Dalam 3 set pertandingan yang sengit, tim Panengo ED yang mengenakan kostum berwarna merah berhasil mengatasi perlawanan Kori Next Time yang menggunakan kostum berwarna hitam. Pada set pertama, tim Panengo ED yang mewakili Kecamatan Kodi Bahlagar mengambil alih kendali dengan kemenangan set pertama dengan skor 25-14. Mereka memukau penonton dengan serangkaian smash yang tak terbendung menggemparkan Kori Next Time. Meskipun tertinggal pada set pertama, Kori Next Time dari Kecamatan Kodi Utara mencoba keras untuk membalas dengan pukulan smash mereka. Namun upaya mereka digagalkan oleh pertahanan kokoh tim Panengo ED. Pada set kedua, Kori Next Time berhasil mengumpulkan 20 poin, tetapi tim Panengo ED tetap unggul dengan skor 25-20. Dominasi dalam smash berturut-turut oleh pemain volleyball bernama Sony dari tim Panengo ED membuat Kori Next Time kesulitan menemukan celah. Set ketiga berakhir dengan skor yang sama seperti set kedua, yaitu 25-20 untuk tim Panengo ED.
Dengan demikian, tim Panengo Ede memenangkan pertandingan dengan 3 set berturut-turut, meraih piala kuasi paroki Santo Markus Waikabala dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan semangat. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi dari Sumba Barat Daya tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Ya, dan jangan lupa terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Diki Balo. Ya, dan saya Felmi Laubela, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.